Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akton Widayaka, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, kelas IF 201. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu self-concept atau konsep diri, terutama bagaimana kita memahami jati diri kita di tengah dunia digital yang terus berkembang. Baik, kita mulai. Apa itu self-concept? Self-concept adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Menurut psikolog Carl Rogers, self-concept terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu self-image atau citra diri. Yaitu bagaimana kita melihat diri kita. Dan yang kedua yaitu ideal self, yaitu seperti apa kita ingin menjadi. Dan yang ketiga, self-worth, yaitu seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk kepribadian serta cara kita berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya, yaitu faktor yang membentuk self-concept. Apa saja faktor? Jadi konsep diri itu tidak terbentuk begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembentukannya, antara lain yaitu lingkungan keluarga yang sejak kecil kita dibesarkan. Itu akan sangat mempengaruhi. Yang nomor 2, teman sebaya dan interaksi sosial. Jadi teman-teman kita semasa selama hidup kita dan bagaimana kita berinteraksi itu membentuk kepribadian kita. Yang ketiga, budaya dan nilai yang dianut masyarakat. Jadi budaya atau kebiasaan maupun norma. Dan yang keempat yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman itu baik yang menyenangkan maupun yang traumatis. Self-concept terus berkembang seiring pertumbuhan kita dan pengalaman hidup kita yang kita alami dan terus bertambah. Selanjutnya, tantangan self-concept di era digital. Era digital membawa banyak kemudahan, tapi juga tantangan bagi pembentukan konsep diri. Dengan adanya media sosial mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri melalui standar yang sering tidak realistis. Dari konten-konten di media sosial itu memang sudah dikonsep, ditata, baik itu dalam bentuk pencitraan atau yang lainnya. Belum tentu konten di media sosial itu betulan benar ya.
banyak orang yang membuat kontennya itu memang sudah ditata, dipersiapkan supaya terlihat bagus. Kemudian ada FOMO, fear of missing out, dan budaya pencitraan membuat kita sulit menerima diri kita apa adanya. Kemudian krisis identitas dan tekanan sosial. Perbandingan dengan orang lain bisa menurunkan self-worth. Kita perlu menyadari bahwa dunia digital tidak selalu mencerminkan kenyataan dan menjaga kesehatan mental adalah kunci. Oke. Selanjutnya, cara membangun self-concept positif. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, refleksi dan kenali diri. Yaitu kenali diri kita sendiri melalui refleksi. Kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Jadi jangan terlalu tinggi ya, tapi juga jangan terlalu rendah. Tapi realistis saja. Yang ketiga, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang itu unik. Banggalah dengan diri Anda sendiri. Yang keempat, latihan mindfulness dan bersyukur. Jadi dengan mensyukuri hal-hal kecil, dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental dan emosional. Nah, apa nilai humanistik dalam self-concept? Dalam estetika humanisme, manusia dianggap unik dan berharga. Self-concept yang positif adalah bagian dari aktualisasi diri dan nilai-nilai humanistik seperti empati, kesadaran diri, dan otentisitas. Ketika kita mengenali diri sendiri dengan baik, kita bisa lebih mampu menghargai orang lain dan hidup yang lebih bermakna. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai mengenal dan menerima diri sendiri apa adanya. Jangan terlalu larut dalam pencitraan sosial media, karena jati diri yang sesungguhnya berasal dari dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.